Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di kelas multimedia Kisar 2020. Di sini saya akan mengenalkan mengenai software aplikasi yang bernama Lightroom. Lightroom sendiri adalah software pengelolaan foto ya. Istilahnya edit-edit foto gitu. Lebih tepatnya edit efek, bukan edit manipulasi dan sebagainya. Itu ranahnya Photoshop. Baik, fitur pertama di sini kita menghadapi landing page. Halaman awalnya begini. Ada all foto, ini isinya foto-foto yang telah kita tambahkan. Terus yang di bawah ini biru ada tombol tambah foto, tombol ambil foto. Sekarang kita coba tambahkan sebuah foto. Coba kita tambahkan foto ini. Terus ini tampilan kita berada di mode edit ya teman-teman. Fitur-fiturnya bisa kita lihat di sini. Ini ada fitur info, detail, saturasi dan sebagainya. Sebenarnya kalian bisa belajar dari sini. Nah, ada sudah jelas mengenai fungsi tool itu. Tapi ya bahasa Inggris. Bisa bahasa Indonesia nggak ya? Tahu. Kita kenalin aja software toolsnya. Di sini ya dari paling atas ada tool selection. Ini mungkin fitur premium ya teman-teman. Jadi kalau kalian pakai aplikasi yang biasa dari Play Store, nggak 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 bakal kebuka fitur ini. Jadi kita skip aja. Terus yang bawahnya healing. Ini juga fitur premium ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita menggunakan yang teman-teman gunakan aja. Fitur ini contoh. Ini pasti sudah terbuka ya. Crop. Tentunya teman-teman pasti tahulah fitur crop ini apaan. Jadi kita skip aja lah. Terus ini fitur auto profile. Jadi kalian bisa memilih efek-efek secara otomatis dari fitur profile ini. Kemudian yang di bawahnya ini ada filter auto tone. Fungsi filter auto tone ini memberikan efek secara otomatis dari foto kalian. Kembali. Terus lanjut, tool berikutnya adalah tool ya ini tool pencahayaan. Di dalam tools pencahayaan ada yang namanya exposure, contrast, highlight, shadow, white and black. Exposure itu gunanya menambahkan cahaya dalam foto kalian. Nah, bisa kalian lihat semakin ke kanan cahayanya semakin pekat banget ya. Semakin ke kiri agak gelapan. Gitu. Kemudian selanjutnya ada fitur kontras. Kontras sendiri adalah meningkatkan kepekatan warna ya teman-teman. Contohnya jika ini aku ke kananin
warnanya kan semakin pekat. Yang hitam makin hitam, yang merah makin merah, yang hijau makin hijau, dan sebagainya, dan seterusnya. Kalau ke kiri makin pudar gitu. Nah, kemudian ada yang namanya fitur highlight. Fitur highlight itu menambahkan cahaya, tapi dibatasin, nggak pencahayaan seluruh fotonya, tapi cuma kayak cahaya yang masuk gitu loh. Apa ya bahasanya, semisal ada lampu, jadi ya lampu itu semakin dicerahin atau semakin dikurangin cahayanya gitu. Contoh di sini ada kayak jendela, ini sumber sumber apa namanya, sumber cahaya foto ini ya. Kalau kita ke kananin, nah cahaya dari jendela itu semakin terah ya. Kalau kita ke kiriin, nah makin berkurang. Lanjut ke fitur selanjutnya, itu fitur shadow. Fitur shadow hampir mirip dengan highlight, tapi sifatnya kebalikan. Kalau highlight ini cahaya yang masuk tadi, kalau shadow ini jelas dari bahasanya ya, shadow itu bayangan. Jika ini kita ke kananin, semakin memudarkan warna shadow itu sendiri. Nah, jadi bayangannya terlihat cerah gitu. Kalau kita makin ke kiri, bayangannya semakin jelas ya. Kemudian fitur white dan black. Nah, fitur white dan black ini hampir mirip sama highlight dan shadow. Nah, sama aja kan sih. Cuma lebih ke warna, bukan tingkat kecerahan. Nah, fitur selanjutnya adalah fitur color alias warna. Di sini disuguhi fitur temperatur, tint, vibrance, saturation. Oh iya, kelewatan. Di fitur cahaya tadi ada fitur kurva. Fitur kurva ini terbagi dari warna putih, merah, hijau, biru. Fitur putih, kita coba fitur putih. Nah, sama seperti tadi ya, tapi kalau ini berdasarkan kurva yang kita atur, jadi bukan tinggal deret-deret gitu. Sebenarnya kalau mengatur cahaya itu lewat kurva aja cukup ya. Ini udah meliputi semuanya, kontras, highlight, black and white. Berhubung tadi udah saya atur, jadi curve-nya di standarin aja. Untuk menghapus titik-titiknya ini ya, kita cukup klik 2. Nah, udah kembali ke default. Terus warna merah, ini sama aja sih, tapi ini lebih ke maksimalin warna merahnya tuh. Nggak usah. Kembali lagi ke fitur warna. Ada yang namanya fitur temperatur. Dari bahasanya temperatur sendiri ya, itu meningkatkan kayak hawa panas, hawa dingin. Jadi kalau kita naikkan, berkesan hawanya semakin panas begini. Makin kuning makin panas, terlihat makin panas. Kalau kita ke kiriin, makin membiru itu ya, terkesan lebih dingin. Di sini saya akan naikkan aja sedikit ya, biar agak ke kuning-kuningan. Kemudian fitur selanjutnya tint. Fitur tint ini mewarnai foto kalian. Warnanya lebih cenderung ke hijau sama ungu. Kemudian selanjutnya fitur vibrance.
vibrant ini fungsinya meningkatkan warnanya. Jadi yang telah kita atur warna-warna tadi, kalau kita atur vibrance-nya ke kanan, makin ke kanan, warna yang kita pilih tadi semakin pekat. Baru kalau kita ke kiriin, jadi ya bisa dilihat sendiri makin pudar warna-warnanya, nggak terlalu lah diatur. Saturasi sama aja. Lebih ke hitam putihnya. Kemudian ada fitur mix. Di sini ada warna-warna. Fungsinya fitur mix ini adalah mengganti warna-warna sesuai klien kita. Ini contoh ada warna merah. Di sini ban yang dipakai Pak Jazul ini warnanya merah. Kalau kita geser hue-nya, itu akan mengganti warna merah yang ada di foto. Nah, kita ke kanan, warna merahnya berubah jadi agak semu oranye gitu ya. Terus saturasi sama aja, tapi ini sama seperti saturasi sebelum-sebelumnya, tapi ini lebih ke bukan lebih ke ya, tapi lebih fokus pada warna merah tadi. Nah, kita buat hitam putih bisa. Jadi warna-warnanya yang merah-merah itu bahkan bibir-bibirnya sampai jadi hitam putih ya. Atur dikit aja. Kemudian luminance itu seperti cahaya tapi pada bagian warna. Susah dijelasin. Nah, warna merahnya ketahuan kan. Mainin warna itu harus hati-hati. Ya emang agak susah kalau mainin warna. Tapi kalau teman-teman udah terbiasa, udah sering main kayak beginian, jadi lama-lama mudah. Kemudian warna orange. Orange di sini kalau di foto kayaknya lebih ke kulit dari foto tersebut ya. Nah, coba kita atur. Nah, bener kan kulitnya. Kalau kita ke kanan ini kulitnya makin kuning, makin langsat gitu. Tapi kalau kita ke kiriin, nah merah kan. Saturasi sama kayak tadi. Terus warna kuning. Ya intinya sama ya warna-warna di sini. Kalian itu fitur di sini mengubah komposisi warna yang ada di foto kalian. Misal kita mau mengganti background, ini ada tembok yang berwarna hijau ya. Hijau. Kita ganti ke warna biru. Bisa juga nih. Ya kan? Satunya pindah jadi hitam putih, bahkan jadi hitam pun bisa. Nah, bisa juga. Terus ada warna biru tembok yang lain, bisa juga. Saturasi kita hilangin. Nah, ini fungsi dari warna, terutama di bagian mix. Kemudian selanjutnya fitur efek. Ini namanya fitur tekstur, clarity, dehaze, vintage, dan fitur-fitur di bawahnya. Fitur-fitur yang terkunci ini nantinya akan terbuka jika ini pengaturan sub dari vintage ya. Jadi kalau kita nggak ngatur vintage ya otomatis fitur-fitur di bawahnya nggak akan muncul. Kita jelasin dulu dari fitur pertama yaitu tekstur. Fitur tekstur ini fungsinya untuk memperjelas tekstur dari foto Anda, foto kalian. Ini contohnya ya, kalau kita geser kanan, teksturnya itu makin kelihatan. Jadi kayak pixelnya itu makin bertambah itu. Kalau di kiriin makin ada
efek-efek ngeblur gitu. Ya mungkin ini bisa buat ngedit foto yang ya mau dijadiin kulit glowing glowing kalian. Di sini aku akan tambahin aja dikit. Kemudian clarity, fungsinya sama tadi ya, tapi ini dibarengi mempertegas warna juga. Kita kirain juga makin blur glowing glowing gitu. Kemudian di hash, ini membuyarkan warna. Namanya apa ya bahasanya, susah juga. Intinya itu. Dan selanjutnya vintage. Vintage ini mengatur bayangan di pinggir-pinggir foto kalian. Jadi nanti ada di pinggir-pinggir foto kalian ada semacam bayangan hitam gitu. Kalau kita ke kananin cahayanya makin putih, kalau ke kiriin makin hitam. Tahu kan? Ngerti maksud saya kan? Nah, berhubung tool vintage udah kita ubah, ini sub apa namanya, sub fitur dari vintage ini juga muncul ya, misal midpoint, feather, roundness. Kita bahas midpoint. Midpoint ini gunanya untuk titik tengah foto tadi ya. Tadi kan kalau vintage itu bayangan di pinggir foto. Kalau midpoint ini mengatur titik tengahnya dari vintage kalian. Gitu. Kemudian dari fitur feather, ini blur dari vintage-nya. Bisa kalian lihat makin ke kanan jadi blurnya kayak efek lingkarannya itu makin gak terlihat. Kalau ke kiri nah jadi terlihat kontras banget ya. Kemudian roundness, dari namanya kalian tahu sendiri ya, roundness mengatur bulatnya atau enggak. Ini kalau kalian ke kananin makin bulat bayangannya bentuknya, kalau ke kiri kayak kotak gitu. Kemudian highlight dari finance itu sendiri. Kok saya mulai lelah. Ya itu tadi fitur-fitur dasar dari Lightroom atau Photoshop Lightroom. Sebenarnya masih ada fitur-fitur seperti ini, sharpening, terus noise reducer. Ini lebih ke perbaikan foto sih. Nah, yang kita atur tadi selama ini, yang kita atur tadi itu namanya kita membuat preset. Jadi kita itu membuat sebuah preset. Untuk menyimpan preset, jadi kayak kita membuat pengaturan untuk sebuah foto. Untuk menyimpan pengaturan tersebut, kita masuk ke ini titik 3, kemudian create preset, terserah namain sesuai kehendak kalian. Kemudian cetak. Nah, semisal kalian ingin menerapkan pengaturan dari foto ini, foto yang di atas ini, ke foto di bawah ini, kalian tinggal buka fotonya, kemudian buka pada pengaturan preset yang ada yang simbolnya bulat-bulat 2 ini. Kemudian kemudian user preset dimana kalian menyimpan tadi, namanya mhi kan. Nah, jadi pengaturan dari foto pertama akan dikopikan pada foto kedua ini. Jadinya seperti ini. Preset ini tergantung keterampilan kalian dalam menalar foto ya.
untuk uh, belajar preset ini butuh waktu. Ya, feelingnya harus masuk juga sih. Untuk video selanjutnya, saya akan membagikan beberapa preset untuk kalian orang-orang, untuk kalian yang males bikin preset. Ya, itu seperti pengaturan. Ini contohnya, aku liatin ya. Ini dari hasil download sih. Berhubung fotonya agak ngeblur, harusnya kita perbaikin dulu ya. Ini bisa kita perbaikin di menu sharpen di segitiga tadi. Ada noise reducer, tapi tidak begitu berpengaruh soalnya ya emang dasar fotonya jelek ya. Nah, begitu. Wih, noise-nya kebangetan. Kok telat gini ya? Apa-apa. Ya, itu sekian video singkat tutorial mengenai Lightroom. Untuk pertanyaan-pertanyaan, silahkan ajuin di grup Telegram. Itulah fungsi kenapa grup Telegram dibuat. Kenapa tidak menggunakan grup WA? Saya mengerti pasti teman-teman semua grup WA-nya penuh ya, banyak grup WA, jadi ya Telegram lah jatuhnya. Sekian, terima kasih. Oh iya, sekian, terima kasih. Nah, itu aja deh.